Halo semuanya, kenalin nama aku Chelsea Darwin, filsuf dari masa depan yang akan menemani perjalananmu 10 menit ke depan. Dan aku Pluto yang akan menjelaskan lebih dalam tentang teori evolusi. Evolusi seringkali dianggap sebagai topik yang kompleks dan kontroversial. Namun, sebenarnya konsep ini sangat sederhana untuk dipahami. Yuk, tonton animasi singkat ini untuk melihat apa sih evolusi itu. Di teori biologi, kita tidak diberitahu bagaimana dengan pasti kehidupan dimulai di bumi. Tapi kita dibantu untuk bisa memahami bagaimana kehidupan. Evolusi dapat didefinisikan sebagai setiap perubahan dalam sifat-sifat yang diwariskan, yaitu sifat fisik seperti warna bulu tikus, bintik-bintik pada sayap kupu-kupu, atau perilaku Narulia seperti cara anjing menyapa temannya dengan mengendus. Definisi ini mungkin sedikit membingungkan, jadi mari kita lihat cara kerjanya. Semua makhluk hidup sehat, amuba bersel tunggal, mawar, hingga burung elang mampu bereproduksi. Mereka membuat salinan diri mereka sendiri. Mereka melakukan ini dengan menggandakan DNA dan meneruskan DNA tersebut ke generasi mendatang. DNA adalah rantai seperti bahan kimia yang disimpan di dalam sel, yang memberitahu cara tubuh tumbuh dan berfungsi. DNA berisi informasi berkode tentang cara membangun tubuh kamu. Informasi DNA kamu berbeda dengan informasi DNA lumba-lumba. Makanya kamu dengan lumba-lumba berbeda. Dan informasi DNA kamu sedikit berbeda dengan Chris Hemsworth, yang merupakan salah satu dari banyak alasan mengapa kamu bertindak dan berpenampilan hampir sama seperti dia. Amuba bersel tunggal dan makhluk sederhana lainnya berkembang biak dengan menyalin DNA mereka. Mereka memindahkan kedua salinan tersebut ke kedua sisi tubuh mereka dan membelah menjadi dua, kemudian tumbuh kembali ke keadaan penuh. Jika semuanya berjalan dengan baik, kedua amuba baru tersebut akan menjadi salinan persis satu sama lain. Namun di alam, segala sesuatunya tidak selalu sempurna. Ketika DNA sedang disalin, kesalahan yang dapat terjadi inilah yang disebut mutasi DNA. Nah, dengan adanya mutasi DNA, perubahan sifat yang diwariskan dalam suatu populasi lintas generasi telah resmi terjadi. Reproduksi kucing, musang, lumba-lumba, manusia sedikit lebih rumit dari amuba tadi. Kita harus berkumpul dengan sesama, menemukan pasangan untuk diri kita sendiri, jatuh cinta, dan melakukan hubungan seksual. Jika terjadi pembuahan sperma yang tentu membawa DNA akan bergabung dengan sel telur ibu yang juga bersama DNA-nya, mereka akan menjadi sel tunggal senggang serangkai DNA instruksi lengkap. Mulai dari informasi untuk membelah diri dan tumbuh menjadi generasi baru, anak yang tumbuh dewasa menjadi mirip dengan kedua orang tuanya tetapi juga unik karena mengembangkan beberapa sifat dari ibunya dan bapaknya. Selain rekombinasi unik dari sifat-sifat orang tuanya, ia juga mungkin telah mengembangkan beberapa sifat yang benar-benar baru dalam dirinya. Evolusi telah resmi terjadi. Begitulah evolusi terlihat sederhana, bukan? Para ilmuwan, filsuf, dan orang normal dimanapun menyaksikan evolusi terjadi sepanjang waktu. Perubahan kecil yang kita lihat di sini terjadi selama beberapa generasi dan menciptakan perubahan yang dramatis. Jika kita kembali ke masa lalu, di beberapa ribu tahun lalu, Anda akan menemukan bahwa semua anjing awalnya berevolusi dari kelompok leluhur serigala abu-abu. Evolusi serigala ini dari generasi ke generasi dipandu oleh manusia. Manusia memilih serigala dengan beberapa sifat yang mereka sukai. Lalu mereka kawinkan, membiarkan yang berkembang biak, dan kemudian beberapa dari mereka yang mengalami perubahan secara dramatis menjadi anjing dengan sifat yang paling diinginkan. Dengan ciri-ciri yang berbeda dipilih dari ukuran besar, beberapa karena ukuran kecil, beberapa karena otaknya yang cerdas, yang lain karena otot. Saat ini, serigala telah menjadi ratusan ras, begitupun dengan anjing. Saat ini, sangat sedikit anjing yang terlihat dan berperilaku seperti nenek moyangnya, yaitu serigala. Dari sejumlah besar bukti yang diamati dari banyak orang di berbagai bidang seperti kimia, genetik, paleontologi, dan matematikawan sangat menyarankan bahwa sama seperti semua anjing yang memiliki nenek moyang yang sama, semua makhluk hidup, saya, Anda, ikan buntal, pohon pisang, lumba-lumba, jika kita kembali cukup jauh, kita memiliki nenek moyang yang sama. Kita kerabat, kita tidak tahu dengan tepat bentuk pertama kita dan bagaimana hal itu terjadi. Namun, proses reproduksi sederhana dengan variasi selama miliaran tahun tampaknya bertanggung jawab atas semua keragaman di hidup kita saat ini. Dua pria, Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace, menemukan adanya seleksi alam.
Namun sebelum topik ini jauh lebih dalam, mari kita kembali ke 5 menit awal dan merangkumnya. Evolusi adalah setiap perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Semua makhluk hidup sehat dapat membuat salinannya sendiri, namun mereka tidak melakukannya dengan sempurna. Variasi kecil dari generasi ke generasi sehingga menyebabkan perubahan dramatis baik bentuk tubuh dan fungsi makhluk hidupnya. Tentunya tidak sampai di sini. Kami akan menjelajahi ratusan tahun ke belakang untuk menyelam lebih dalam. Hai, aku Pluto. Mari kita lihat pada 1000 tahun lalu. Sejarah perkembangan teori evolusi. Teori penciptaan menyatakan makhluk hidup diciptakan secara terpisah. Lalu pada 350 tahun sebelum Masehi, Aristotle menyatakan individu-individu dalam satu spesies pada dasarnya identik dan spesies tidak berubah. Lalu pada 1749 Masehi, Buffon menyatakan spesies mengalami evolusi, yakni kemunduran. Bumi mungkin sudah sangat tua. Pada 1785, Newton menyatakan perubahan yang terjadi di alam bersifat gradual. Pada tahun 1798, Cuvier menyatakan spesies diciptakan ulang setelah bencana alam. Fosil menggambarkan adanya kepunahan, dan Malthus memprediksi bahwa populasi manusia akan tumbuh lebih cepat dibanding ruang dan pangan yang dibutuhkan untuk menopangnya. Pada 1809, Lamarck menyatakan spesies baru muncul dari spesies yang telah ada dan terbentuk karena dorongan lingkungan. Pada 1830, Lyell menyatakan semua perubahan yang terjadi di alam bersifat gradual. Pada 1858, Wallace menyatakan secara umum memiliki teori yang sama dengan Darwin. Pada 1859, Darwin menyatakan individu-individu dalam suatu spesies berbeda-beda. Spesies muncul melalui proses seleksi alam. Dasar-dasar teori evolusi Darwin. Berdasarkan teori Malthus, makhluk hidup cenderung punya daya reproduksi tinggi yang memungkinkan terjadinya overpopulasi. Di saat bersamaan, sumber daya alam terbatas. Organisme berkompetisi. Struggle for existence. Terdapat variasi individu dalam populasi, sehingga bisa dikatakan setiap individu bersifat unik. Variasi individu sebagai bahan baku evolusi. Beberapa predator lebih efisien menangkap mangsa, sementara itu beberapa mangsa lebih cekatan, lebih terkamuflase, dan lebih terlindungi dari ditangkap pemangsa. Better suited to life. Semua karakteristik turun-menurun yang meningkatkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi disebut adaptasi. Misalnya, kuku macan, kamuflase bunglon, tinta cumi, dan seterusnya. Ability to survive and reproduce. Organisme yang bisa bertahan dan bereproduksi sehingga dapat mewariskan sifat kepada keturunannya adalah yang paling cocok atau paling adaptif dengan lingkungan. Survival of the fittest. Alam menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi organisme tertentu sehingga ia bisa lebih beradaptasi terhadap kondisi tersebut dibanding yang lain. Natural selection. Bukti-bukti teori evolusi. Yang pertama, catatan fosil. Lalu anatomi perbandingan, yaitu organ homolog, organ analog, dan organ vestigial. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, biokimia dan biomolekular perbandingan. Yang kelima, biogeografi. Pola-pola evolusi. Evolusi divergent. Dua spesies berbeda berasal dari nenek moyang yang bersama dan mengembangkan karakteristik berbeda, menghasilkan organ homolog. Evolusi convergent. Dua spesies dari nenek moyang berbeda mengembangkan karakteristik yang sama, menghasilkan organ analog. Koevolusi. Dua spesies berbeda berevolusi bersama dan memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Misalnya hubungan predator mangsa, bunga polinator, dan lain-lain. Radiasi adaptif. Radiasi adaptif terjadi ketika sejumlah anggota populasi tunggal mengalami evolusi divergent dengan cepat secara bersama-sama menghasilkan banyak spesies berbeda. A. Perubahan secara grothnal. B. Divergensi. C. Radiasi adaptif. D. Konvergensi. Dan D. Evolusi secara paralel. Sekian petualangan kita. Sampai jumpa lagi. Dadah!